Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang film Trade Your Love, salah satu drama Korea romantis. Film ini diperankan oleh Kim Dong sebagai Sung Seok dan Go Soo Hye sebagai Hye-ju. Sebelum saya mulai cerita ini, bagi kalian yang gak suka spoiler, saya harap skip saja. Dan saya berharap kalian dapat nonton langsung film ini. Yuk, saya ceritakan. Film Trade Your Love menceritakan tentang Sung Seok yang dipaksa keluarganya untuk menikah jika ingin mewarisi perusahaan maskapai penerbangan milik keluarganya. Selain itu, Sung Seok memiliki kekasih yang tidak disetujui oleh keluarganya. Di sisi lain ada Hye-ju. Hye-ju seorang atlet lari yang pensiun karena cedera. Hye-ju juga dipaksa keluarganya untuk segera menikah. Hye-ju dan Sung Seok pun akhirnya bertemu di acara kencan buta. Mereka berdua melakukan kencan buta tersebut hanya untuk menyenangkan orang tua mereka masing-masing. Jadi Hye-ju mengatakan untuk berkencan selama 30 menit saja di kafe tersebut. Hye-ju yang tertidur di kafe, sedangkan Sung Seok mencari informasi tentang Hye-ju. Mendapati Hye-ju pernah cedera di kakinya. Setelah 30 menit berlalu, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Sung Seok pun menawarkan untuk mengantar Hye-ju, namun Hye-ju menolaknya. Setelah itu mereka berpisah. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu kembali lagi di kedai makan. Hye-ju yang rencananya ingin makan sendiri akhirnya berjumpa dengan Sung Seok di sana. Mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Hye-ju juga menawarkan soju untuk Sung Seok. Sung Seok yang awalnya tidak ingin minum, akhirnya Sung Seok memutuskan minum. Akhirnya mereka berdua pun mabuk. Sung Seok menceritakan masalahnya. Sung Seok bercerita kalau ayah Sung Seok sangat kaya, tapi ayahnya akan meninggalkan kekayaan itu untuk ibu tirinya. Tapi jika Sung Seok menikah maka ayahnya akan memberikan setengah kekayaannya pada Sung Seok. Sung Seok pun mengajak Hye-ju untuk menikah dan pergi meninggalkan Korea. Sung Seok juga bercerita kalau dia memiliki kekasih yang sangat dia sukai. Namun kekasih itu mempunyai anak. Jadi ayahnya tidak menyetujui hubungan mereka. Sung Seok pun bertanya pada Hye-ju apakah ia punya teman yang mau diajak menikah di atas kertas saja tanpa didaftarkan. Dan semua keperluan itu akan ditanggung oleh Sung Seok. Saat keluar dari rumah makan tersebut, Hye-ju pun berpikir tentang usul Sung Seok. Akhirnya, Hye-ju pun setuju dengan usul Sung Seok untuk menjalani pernikahan palsu dengan Sung Seok. Sebulan kemudian, pertemuan keluarga pun dimulai, yang diikuti pengacara karena mereka akan melakukan perjanjian pranikah, yang disaksikan oleh ayah dan ibu tirinya Sung Seok, lalu dan ibu abang Hye-ju. Inti perjanjian tersebut adalah kalau mereka bercerai maka mereka tidak akan mendapatkan apapun. Setelah itu, ayah Sung Seok berpamitan dengan keluarga Hye-ju. Tiba-tiba, ayah Sung Seok memutuskan untuk membahas tanggal pernikahan. Ayah Sung Seok menginginkan akhir pekan dan keluarga Hye-ju juga setuju akhir pekan ini. Sung Seok dan Hye-ju mengatakan kalau mereka ada pemotretan pernikahan dan pertemuan dengan teman-teman yang sudah lama ditentukan. Abang Hye-ju malahan mengusulkan untuk mengajak teman-temannya Sung Seok dan Hye-ju untuk bergabung. Ayah Sung Seok pun setuju. Hye-ju dan Sung Seok hanya pasrah dan menerima apa yang ditentukan oleh keluarganya. Setelah itu, Sung Seok pun menjemput anak laki-laki yang bernama Hero. Hero adalah anaknya Hye-jin. Hye-jin seorang patisyir yang merupakan kekasihnya Sung Seok. Sung Seok pun mengajak Hye-jin untuk beristirahat dulu sambil minum teh. Sung Seok sangat senang hingga kakinya bergetar-getar, bertanya apa keinginan Hye-jin. Tapi justru Hye-jin yang bertanya pada Sung Seok apa keinginannya.
Belum sempat Sung Seok mengatakan keinginannya, terdengar teriakan Hero memanggil ibunya. Ternyata Hero menjatuhkan kue. Sung Seok mengatakan pada Hero bahwa ibunya Hejin adalah ibu yang sangat baik, membesarkan Hero dan menjalankan bisnisnya sendirian. Lalu Sung Seok bertanya pada Hero apakah Hero menyukainya. Ternyata Hero tidak menyukai Sung Seok. Akhirnya Hejin menyuruh Hero untuk mewarnai di luar. Setelah Hero pergi, Hejin pun bertanya pada Sung Seok. Sung Seok yang tampak berbeda pada hari ini. Sung Seok mengatakan kalau ia akan menjaga Hejin dan Hero, mengajak mereka pergi ke Prancis untuk belajar pastry di sana. Sung Seok juga membawa cincin dan melamar Hejin. Namun Hejin menolaknya dengan alasan ia telah mempunyai anak dan banyak hal yang harus dia pertimbangkan. Di sisi lain, ada Heju yang mengajukan surat pengunduran diri sebelum masa kontrak kerjanya habis. Setelah itu, Heju pun mengajak temannya Myeon untuk minum-minum. Tampak seorang laki-laki yang sedang mabuk dan bersedih. Ia bernama Seo, orang yang menyukai Heju. Ini adalah Myeon. Myeon sudah menunggu Heju. Ketika Heju datang, Myeon pun cepat-cepat lari keluar dari kafe. Rupanya, Myeon ingin mencegat Heju masuk ke dalam kafe karena ada Pak Seo yang lagi mabuk di dalam kafe. Sung Seok juga pergi ke bar milik temannya untuk minum-minum karena telah ditolak oleh Hejin. Sung Seok pun curhat di sana bersama teman serta pelayan bar yang bernama Sina. Teman Sung Seok, Mayor Chae, pulang duluan menggunakan taksi. Sedangkan Sung Seok mengantar Sina, pelayan bar itu, pulang ke rumahnya. Sung Seok yang dalam keadaan mabuk mengajak Sina untuk pergi ke Paris bersamanya. Sung Seok mengatakan kalau di Prancis, Sina dapat belajar banyak hal tentang wine. Sung Seok juga mengatakan kalau ia merasa nyaman saat bersama Sina. Sina tidak menghiraukannya dan masuk ke dalam rumah. Sung Seok pun pulang ke apartemennya sendiri. Di saat itu sudah ada seorang wanita parubaya yang sedang menunggunya. Ternyata wanita itu adalah Cho Chujung, istrinya Mayor Che, temannya Sung Seok yang menemaninya minum di bar. Sung Seok mengusirnya, tapi Sujung terus menggodanya. Sung Seok menyuruh Sujung masuk ke dalam lift, tapi Sujung tetap menggodanya. Ketika pintu lift tertutup, Sung Seok pun dengan cepat masuk ke dalam apartemennya. Keesokan harinya, Heju pergi ke tempat latihannya sewaktu ia masih menjadi atlet lari. Heju bertemu dengan pelatihnya dan juga para juniornya. Pelatihnya memberikan stopwatch pada Heju. Heju mengembalikan stopwatch tersebut. Pelatihnya meminta Heju untuk memberikan pengarahan kepada juniornya. Tapi Heju malahan mengembalikan stopwatch tersebut ke pelatihnya beserta dengan undangan pernikahannya. Lalu Heju pun pergi karena ada wawancara di kantor kedutaan Prancis. Setelah pulang dari kantor kedutaan Prancis, Heju singgah ke kafe milik temannya Myeon. Heju pun meminjam mobil pada temannya Myeon. Myeon tidak setuju, tetapi teman laki-lakinya sudah memberikan kunci mobil Myeon kepada Heju. Keesokan harinya, Heju menggunakan mobilnya Myeon untuk pergi cek kesehatan. Pada saat di jalan, kakak kedua Heju menelpon dan mengatakan malam ini ada pertemuan keluarga, karena semua kakak-kakaknya akan berkumpul. Tiba di tempat cek kesehatan, Heju pun mengatakan kepada Sung Seok mengenai kakak keduanya yang pulang ke Korea lebih cepat serta sifat kakaknya. Sung Seok mengatakan ia dapat mengatasinya sambil memandangi ponselnya. Rupanya Sung Seok sedang menunggu balasan pesan dari Hejin kekasihnya. Tiba-tiba pelayan bar Sina menelpon Sung Seok. Sina mengatakan pada Sung Seok kalau Sina setuju dengan tawaran Sung Seok untuk pergi bersamanya ke Perancis. Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, Heju yang sedang makan memberikan surat kontrak kepada Sung Seok. Isi surat kontrak itu adalah satu rumah untuk Heju dan Sung Seok harus tinggal 5 km jauh dari rumah Heju dan akan bercerai setelah 3 tahun kemudian. Sung Seok pun setuju dan memberikan cap jempol pada perjanjian tersebut. Begitu juga pada Heju.
Pada malam hari, Sung Seok makan bersama keluarganya. Ayah Sung Seok menanyakan jadwal Haeju besok pagi, karena ayah Sung Seok mau memberikan Haeju pakaian. Tapi Sung Seok mengatakan Haeju tidak ada waktu karena mau pergi ke kedutaan untuk wawancara. Ayah Sung Seok pun marah dan mengancam kalau pernikahan ini gagal, maka Sung Seok pun tidak akan mendapatkan sepeser pun warisan dari ayahnya. Haeju juga kumpul bersama kakaknya dan kakak iparnya untuk makan malam bersama. Kakak-kakak Haeju meminta Haeju untuk menyuruh Sung Seok ikut makan. Haeju mengatakan kalau Sung Seok sangat sibuk, tapi kakak-kakaknya Haeju bersikeras untuk menelpon Sung Seok agar bisa ikut makan. Akhirnya Haeju pun menelpon Sung Seok karena didesak oleh kakak-kakaknya. Sung Seok meminta maaf karena tidak dapat hadir. Sung Seok mengatakan kalau ayahnya ingin bertemu dengan Haeju besoknya. Mendengar hal tersebut, Haeju pun menjadi kaget. Haeju mengajak Sung Seok untuk bertemu sebentar. Saat bertemu, Sung Seok dan Haeju membahas strategi yang harus dilakukan ketika Sung Seok bertemu dengan kakak-kakak Haeju, serta saat Haeju bertemu dengan ayah Sung Seok. Pertama-tama, mereka saling memberikan julukan agar terlihat lebih dekat. Haeju julukannya adalah Babiju, sedangkan Sung Seok dengan julukannya Brain Seok. Lalu Haeju mengatakan kalau akhir-akhir ini kakaknya banyak bicara, dan Sung Seok juga sangat cerewet. Jadi Haeju menyarankan untuk menjawab iya atau tidak. Kalau tidak begitu, maka kakaknya akan terus menggali informasi yang hendak mereka ketahui. Sung Seok pun meminta Haeju untuk bertahan dan bersabar dalam menghadapi ayahnya yang keras kepala, galak, dan suka meninggikan suaranya. Selain itu, ada ibu tirinya yang sulit dihadapi. Tetapi saat ia berbelanja, ia akan memiliki dunianya sendiri. Jadi Haeju hanya perlu tenang dalam menghadapi ayah Sung Seok. Besok paginya, Haeju merasa sangat gugup sambil menunggu kedatangan orang tua Sung Seok. Haeju pun langsung berdiri ketika melihat orang tua Sung Seok. Ternyata cuma ayah Sung Seok yang datang saja, sedangkan ibu tiri Sung Seok ada kegiatan gereja. Haeju pun semakin gugup. Haeju disuruh pilih sepatu yang dia sukai, tetapi semua itu adalah high heel. Haeju nggak bisa menggunakan high heel karena cedera yang dialaminya. Jadi Haeju asal pilih. Ketika Haeju mengira acara belanjanya telah selesai, malah ayah Sung Seok mengajak Haeju untuk makan siang bersama. Haeju hanya bisa diam saja dan ikut apa yang menjadi keinginan ayahnya. Sung Seok pun pergi bertemu dengan kakak-kakaknya Haeju. Saat Sung Seok masuk ke rumah Haeju, dia noleh kiri, noleh kanan, tidak ada siapapun. Tiba-tiba kakak bernama Haeju pun muncul. Dia hendak memberes-bereskan mangkuk yang ada di meja dan menyuruh Sung Seok untuk duduk di tepi saja. Sung Seok pun menawarkan diri untuk membantunya, namun kakak Haeju hanya menyuruh Sung Seok duduk saja di sana. Lalu beberapa saat muncul kakak ketiga Haeju yang dari Hawaii. Kakak ketiga Haeju pun menyuruh Sung Seok duduk di sana saja dan tidak perlu membantu, walaupun Sung Seok menawarkan diri untuk membantunya. Dari samping Sung Seok muncullah kakak kedua Haeju yang dari Italia. Kakak kedua Haeju pun menyuruh Sung Seok untuk membantunya merapikan mangkok. Sung Seok pun langsung membuka jaketnya dan membantu kakak kedua Haeju. Kakak kedua Haeju menaruh mangkok di atas nampan Sung Seok sangat banyak. Akhirnya Sung Seok pun menjatuhkan nampan tersebut karena terlalu berat. Sup pun tumpah ke baju Sung Seok. Kakak pertama menyuruh Sung Seok untuk mengganti baju dan mereka yang membereskan sisa. Sung Seok pun ganti baju, mereka pun minum bersama. Kakak-kakak Haeju pun mulai mengajukan pertanyaan pada Sung Seok. Sung Seok hanya menjawab iya atau tidak sesuai dengan permintaan Haeju. Akhirnya kakak pertama mengajukan pertanyaan apa yang Sung Seok suka dari Haeju. Sung Seok sempat bingung menjawabnya. Tatapan kakak-kakak Haeju membuat Sung Seok menjawab semangat Haeju yang membuat dia suka. Mendengar jawaban Sung Seok, kakak Haeju pun bingung. Kakak ketiga pun terpikir kalau Sung Seok adalah penggemarnya Haeju.
Lalu kakak pertama pun memperlihatkan medali-medali yang diperoleh Heju dan mengkalungkan medali Heju pada Sung Seok. Sung Seok mengatakan kalau medali ini adalah medali yang paling ia sukai. Medali yang diperoleh dari Olimpiade ini membuat pergelangan kaki Heju terluka. Dan akhirnya Heju pun pensiun menjadi atlet lari. Mendengar cerita Sung Seok, kakak-kakaknya Heju pun menjadi sedih. Karena mereka tidak pernah mau membahas hal tersebut, apalagi di depan ibunya. Mendengar hal itu, Sung Seok pun segera minta maaf. Selesai acara minum-minum, kakak Heju pun memberikan buah tangan yang berupa masakan ibu Heju pada Sung Seok. Mereka pun berpamitan. Setelah itu, Sung Seok pergi melihat Hejin dan Hero dari kejauhan. Dan sambil menelepon ibu kandungnya memberikan ucapan selamat dan nasihat pernikahan kepada Sung Seok. Tampak jauh ada Heju yang sedang berlari mengelilingi lapangan. Heju meyakinkan dirinya dapat melalui semua ini seperti ia berlari. Maka keluarganya akan merasa senang dan tenang karena dia telah menikah. Setelah itu, pelatihnya pun datang. Pelatihnya menyuruh dia tidak usah pelari dari hal tersebut. Pelatihnya menyuruh menghadapi semua ini walaupun harus terjatuh maupun terbakar. Jadi jangan lari darinya. Pelatihnya juga memberikan dia hadiah pernikahan. Sampai di rumah, Heju pun membuka hadiah pernikahan yang dari pelatihnya. Hadiahnya berupa sepatu dan stopwatch. Heju melihat foto keluarganya dan gaun yang akan dia kenakan pada acara pernikahan. Akhirnya Heju pun bertekad untuk menjalankan rencana yang telah mereka rencanakan. Keesokan harinya, hari pernikahan pun tiba. Di ruang pengantin, Heju sedang makan sambil menggunakan baju pengantin. Itu pun sambil mendengarkan celoteh kawannya Mion. Mion tahu pernikahan ini palsu, tapi Mion merasa Sung Seok itu gila. Heju juga setuju dengan hal itu. Sedangkan di ruang pengantin pria, Sung Seok sedang bermain VR. Keseruan Sung Seok itu membuat pengantar makanan kaget. Menurutku sangat lucu sekali di sini. Bahkan Sina yang telepon pun Sung Seok tidak mendengarnya. Acara pemotretan pun dimulai. Heju dan Sung Seok melakukannya seperti pengantin sungguhan yang akan menikah. Saat istirahat sesi pemotretan, Heju mengatakan ia sangat lelah. Ia lebih baik berlari 100 kali putaran. Sedangkan Sung Seok mengatakan lebih lelah ini daripada menghadapi penumpang pesawat yang menyebalkan. Saat itu teman Sung Seok, Sina, menelpon. Rupanya Sina membutuhkan jaminan bahwa pernikahan yang Sung Seok lakoni itu palsu. Sina ingin mendengar langsung dari Heju. Sina mengatakan pada Sung Seok kalau ia akan datang ke tempat pemotretannya Sung Seok. Sung Seok pun mengizinkan, tapi Sung Seok kaget tiba-tiba Sina muncul di depannya. Langsung pada saat itu pun Sina bertemu dengan Heju serta Mion. Sung Seok mengatakan ia menyuruh Sina kemari untuk menemani dia selama pemotretan. Heju dan Mion setuju saja. Mereka pun melanjutkan pemotretan lagi. Di tengah pemotretan, Mion memberitahukan pada Heju kalau Pak Seo yang suka sama Heju mengirimi dia pesan. Heju sangat terganggu dengan pesan tersebut. Heju pun mengajak Sung Seok untuk foto bersama menggunakan ponselnya. Setelah itu, Heju pun mengirimkan foto-foto tersebut kepada Pak Seo dan mengatakan ia akan segera menikah. Setelah pemotretan selesai, mereka melanjutkan dengan membuat rencana agar pernikahan mereka tidak didaftarkan. Mereka berencana untuk menyuruh Mion, temannya Heju, pada jam 10 untuk berpura-pura sakit karena alergi makan kacang.
Lalu nantinya Sung Seok dan Hae-ju akan membawa Mion ke UGD. Otomatis tidak ada topik untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Hae-ju dan Sung Seok pun juga mengatur posisi duduk keluarga mereka masing-masing agar rencana mereka berjalan dengan sempurna. Ketika keluarga Sung Seok dan Hae-ju datang, mereka malah duduk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Rencana Hae-ju dan Sung Seok pun gagal. Mereka tidak dapat berkata-kata lagi. Ayah Sung Seok membawa anggur langka pada pesta ini. Di dalam anggur itu terdapat banyak lebah di dalamnya. Melihat hal itu, ibu dan kakak-kakak Hae-ju bahkan Mion sudah shock. Tapi ayah Hae-ju tetap membagikan kepada semua orang yang hadir dalam acara tersebut. Mereka pun bersulang atas pernikahan Hae-ju dan Sung Seok. Ayah Sung Seok mengharapkan Hae-ju dan Sung Seok dapat langgeng hingga akhir hayat. Semuanya pun bersulang. Mereka pun tidak langsung minum setelah bersulang. Mereka menunggu ayah Sung Seok yang minum duluan. Ternyata tidak terjadi apa-apa sama ayah Sung Seok. Maka semua hadirin baru mau minum anggur tersebut. Saat jam 10 malam pun tiba, Hae-ju mendesak Sung Seok untuk tetap pada rencana mereka, karena situasi mulai tidak terkendali. Kakak kedua Hae-ju sudah mulai bernyanyi dan suaranya sungguh memekakkan telinga. Hae-ju sudah mendesak Sung Seok untuk mengendalikan situasi yang tak terkontrol ini. Akhirnya Sung Seok pun keluar untuk mengatasi situasi tersebut. Saat keluar, Sung Seok bertemu dengan Mayor Che dan istrinya. Rupanya Mayor Che dan istrinya itu diundang oleh ayah Sung Seok. Sung Seok pun pergi dari acara tersebut. Ternyata Sung Seok meminta So Yung atau istri Mayor Che untuk tidak mabuk, tapi So Yung mengajukan satu syarat. Ternyata perbincangan mereka ini didengar oleh Sina. So Yung mengajukan syarat saat dia berada di Paris, Sung Seok harus siaga menjawab panggilan So Yung. Setelah itu Sung Seok ketemu Hae-ju kembali. Mereka mendengar suara keributan di luar kafe. Ternyata ada Pak Seo yang hendak masuk ke dalam kafe. Hae-ju pun menjadi pusing. Hae-ju pun menjelaskan kepada Sung Seok bahwa pria yang di luar itu menyukai Hae-ju, namun Hae-ju tidak menyukainya. Teman-teman Hae-ju pun menyuruh Hae-ju untuk menelpon Pak Seo dan mengatakan kalau Hae-ju mengajak ketemu Pak Seo di stasiun Gangnam. Mendengar hal itu, Pak Seo langsung pergi. Hae-ju segera memberi sebungkus kacang pada Mion dan ingin melaksanakan rencana mereka. Tiba-tiba Pak Seo pun masuk dan melihat Hae-ju masih di dalam. Sung Seok pun dengan cepat mencegah Pak Seo masuk dan mengajak dia keluar untuk merokok. Pak Seo bercerita kalau ia menyukai Hae-ju dan ingin masuk kembali, tapi dicegah oleh Sung Seok. Akhirnya Pak Seo pun jatuh dan pingsan. Hae-ju dan Sung Seok mengantarkan Pak Seo duduk di dalam kafe. Hae-ju dan Sung Seok pun memperlihatkan foto mereka setelah pemotretan tadi pagi. Foto mereka sangat bagus. So Yung yang melihatnya malah minum lebih banyak dan tambah mabuk. Tiba-tiba ada kue pengantin masuk. 자, 서프라이즈! Sung Seok pun dan Hae-ju meniup kue pengantin tersebut. Tiba-tiba kue pengantin tersebut jatuh. Lampu dinyalakan. Oh my god, ternyata yang bawa kue itu adalah Hae-jin, kekasihnya Sung Seok. Hae-jin sangat kaget, begitu juga pada Sung Seok. 죄송합니다, 성석 씨. Hae-jin meminta maaf pada Sung Seok. Hae-jin pun berlari keluar. Hae-ju kasih aba-aba buat Myeong untuk makan kacang. Sina pun berdiri dan mengatakan pada Sung Seok kalau rencana Sung Seok tidak akan berhasil dan menyuruh Hae-ju untuk menghentikan semua ini. Istri Mayor Che memperkeruh suasana dengan menanyakan Sung Seok jumlah wanita yang Sung Seok ajak ke Prancis. Sung Seok yang bingung saat itu langsung mengambil kacang Myeon. Ayah Sung Seok pun langsung menampar Sung Seok.
Kakak-kakak Heju pun menanyakan Heju sebenarnya apa yang terjadi dan apa rencana mereka. Ibu Heju pun pingsan. Istri mayor C yang mabuk pun makin membuat suasana menjadi panas. Sementara itu Heju hanya terpaku diam dan shock melihat suasana yang berubah. Sung Seok yang alergi kacang pun ketahuan kalau dia telah makan kacang. Ayah Sung Seok pun memukul-mukul punggung Sung Seok supaya kacang yang dimakannya dimuntahkan. Heju mematikan lampu dan mengakui kalau pernikahan ini palsu. Sung Seok pun dibawa ambulans menuju rumah sakit. Heju merasa bersalah dan meminta maaf pada ibunya. Ibu Heju hanya mengatakan kebahagiaan Heju adalah kebahagiaan ibunya juga. Jadi tidak apa-apa hal yang seperti ini terjadi. Ketika suasana telah hening, ternyata ada Pak Seo yang terkurung dalam kafe tersebut. Di scan berikutnya, Heju dan Sung Seok bertemu kembali di kafe awal mereka bertemu. Heju mengembalikan surat kontrak serta cincin yang diberikan Sung Seok. Heju meminta cincin itu digunakan untuk pernikahan aslinya Sung Seok. Heju mengatakan kepada Sung Seok kalau ia merasa lebih senang karena menjalani kehidupan yang dia inginkan sekarang. Sung Seok pun merasa lebih lega karena tak ada paksaan lagi. Mereka pun berpisah dengan berpelukan dan berharap keberuntungan di masa depan mereka. Di scan akhir menampilkan Heju yang memutuskan untuk tetap berlari dengan kecepatan Heju sendiri, dan Sung Seok yang mencoba lagi untuk mengejar Hejin dengan semua ketulusan dia. Film pun berakhir. Dalam Track Your Love ini kita dapat mengambil suatu pelajaran hidup bahwa jangan demi membahagiakan orang lain, keluarga atau teman atau orang sekitar kita mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, kebahagiaan kalian, itu kalian yang memutuskan sendiri, jangan orang lain. Jadi itu saja pelajaran yang saya dapat dari film Track Your Love ini, dan silakan request di bawah film-film apa saja yang ingin saya ceritakan untuk kalian. Sampai di sini dulu, sampai jumpa, have a nice day and good luck.